Buntut serangan KKB ke pos TNI, pasukan Brimob diterjunkan ke Papua. 6 KKB teroris tewas usai baku tembak dengan Brimob di Nduga. Pasukan Brimob Resimen Pelopor terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB teroris di Kabupaten Nduga. Minggu peristiwa ini setelah penyerangan kelompok separatis itu terhadap prajurit TNI dari tim gabungan Satgas Yonif Raider 321, Galuh Taruna dan Kopassus. 1 peleton pasukan Resimen Brimob Pelopor diterjunkan untuk membantu proses evakuasi terhadap 6 prajurit TNI yang dilaporkan meninggal dunia, dan penyelamatan terhadap sejumlah personel TNI yang dilaporkan disandera KKB. Dalam baku tembak tersebut, dilaporkan pasukan Brimob menembak mati sedikitnya 6 orang kelompok separatis teroris bersenjata. Namun ke-6 jenazah KKB teroris tersebut berhasil dibawa lari oleh anggota KKB lainnya yang selamat. Pasukan Brimob Resimen Pelopor terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB teroris di Kabupaten Nduga. Minggu peristiwa ini setelah penyerangan kelompok separatis itu terhadap prajurit TNI dari tim gabungan Satgas Yonif Raider 321, Galuh Taruna dan Kopassus. 1 peleton pasukan Resimen Brimob Pelopor diterjunkan untuk membantu proses evakuasi terhadap 6 prajurit TNI yang dilaporkan meninggal dunia, dan penyelamatan terhadap sejumlah personel TNI yang dilaporkan disandera KKB. Dalam baku tembak tersebut, dilaporkan pasukan Brimob menembak mati sedikitnya 6 orang kelompok separatis teroris bersenjata. Namun ke-6 jenazah KKB teroris tersebut berhasil dibawa lari oleh anggota KKB lainnya yang selamat. Mendebarkan. Ini video TNI tembak KKB Papua dengan senapan mesin. Merdeka.com. Beberapa waktu belakangan ini, suasana menegangkan masih terus menyelimuti bumi Papua. Sebab, aparat gabungan TNI dan Polri belum lama ini kembali terlibat aksi baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, salah seorang prajurit TNI pun gugur dalam medan tempur karena terkena rekoset peluru dalam baku tembak ini. Setelah aksi tersebut, situasi pun semakin memanas. Hingga kini, petugas TNI masih terus disiagakan. Belum lama ini, akun YouTube Batalion TV nampak membagikan sebuah video aksi prajurit TNI saat kembali melakukan baku tembak melawan KKB. Berikut ulasan selengkapnya dalam video berjudul "Menegangkan TNI saat kontak tembak dengan OPM", membagikan momen saat prajurit TNI tengah terlibat adu tembak dengan KKB. Menggunakan seragam dan peralatan lengkap, mereka terlihat menembaki target menggunakan senapan mesin. Dengan berlindung di balik batu, prajurit itu terus menembak sambil mengikuti perintah dari komandan lapangan. Sebelumnya juga ada baku tembak. Sebelum kejadian tersebut, pada tanggal 13 Februari lalu, aparat gabungan TNI Polri juga terlibat baku tembak dengan sejumlah oknum yang diduga terindikasi jaringan organisasi Papua Merdeka (OPM). Aksi menegangkan ini berlangsung di Kampung Jenggerpaga, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Menurut informasi yang dihimpun, aparat mendapatkan serangan dari gerombolan OPM saat melakukan prosedur pengamanan lokasi TKP. Hal ini berkaitan dengan kasus penikaman seorang warga Bugis di lokasi. Tak berlangsung lama, aparat gabungan lantas beraksi menyerbu gerombolan OPM yang membombardir petugas dengan sejumlah tembakan. Hal itulah yang membuat Bravo TNI Polri, 22 anak buah KKB Papua ditembak mati, kini fokus di 4 markas OPM. Beberapa wilayah di Papua telah dipetakan menjadi daerah rawan terjadinya aksi kekerasan dan pembunuhan oleh KKB. Merespon berbagai aksi yang dilakukan KKB, TNI maupun Polri telah berupaya keras melakukan berbagai cara untuk meminimalisir berbagai aksi dari kelompok separatis yang meminta merdeka itu. Salah satu upaya yang dilakukan yakni membentuk satuan tugas khusus. Bahkan tidak sedikit pasukan TNI Polri diterjunkan di daerah basis KKB menjadi korban. Salah satunya Jenderal TNI Bintang 1 yang menjabat sebagai Kabinda Papua. Faktor kelompok kriminal bersenjata Papua sulit diberantas.
perlindungan dari tokoh lokal, faktor taktikal geografis yang lebih sulit, dan faktor koordinasi antar lintas tim yang ikut bergerak bersama-sama melawan KKB. Sementara itu, institusi kepolisian telah memetakan kabupaten yang menjadi basis dari kelompok separatis Papua Merdeka, antara lain Intan Jaya, Mimika, Enduga, Puncak, dan Puncak Jaya. Wilayah Intan Jaya terdapat 3 kelompok KKB yang kerap melakukan kekerasan. Kelompok itu yakni kelompok pimpinan Sabinus Waker, kelompok Undius Gogoya, dan kelompok pimpinan Lewis Gogoya. Sementara di Kabupaten Puncak terdapat 5 kelompok yang berdiam di wilayah ini, yakni kelompok pimpinan Goliat Tabuni, kelompok Lelagak Telenggen, kelompok Penny Morip, dan kelompok pimpinan Ando Waker. Sementara untuk di Mimika dan Enduga, masing-masing satu kelompok yakni di Mimika kelompok pimpinan Johnny Botak dan di Enduga kelompok pimpinan Egyanus Gogoya. Sepanjang 2021, polisi mencatat sedikitnya lebih dari 30 kasus penyerangan, penembakan dan kontak senjata yang dilakukan KKB di 4 kabupaten ini. Polri pun mencatat sudah 31 orang KKB telah ditindak. Dari 31 orang, 22 orang diantaranya meninggal dunia, 8 orang ditangkap, dan 1 orang luka yang melarikan diri. Selain itu juga ada 24 KKB yang menyerahkan diri. Artikel ini telah tayang di tribunpapua.com.